Anda kembali dalam program Rakyat Memilih Pilkada Serentak 2024 bersama saya Aditya Nugroho dan Gina Vita. Ya, pemirsa, warga antusias mengikuti proses pemungutan suara mengingat pada hari ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemilik suara sah ya untuk menentukan siapa pemimpin pilihan masyarakat yang akan menentukan bagaimana arah pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, ini kalau kita lihat juga Aditya, kalau kita bicara soal pilkada ini kan menarik. Ada beberapa wilayah strategis atau biasa disebut sebagai battleground. Ini misalnya di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sebagai populasi terbanyak. Termasuk juga sebagai basis kantong-kantong dari suara beberapa partai politik. Kita akan coba bahas hal itu Aditya. Boleh, silakan. Kita ke Bang Hensat. Ya. Oke. Ya, Bang Hensat, untuk wilayah battleground yang tadi disebutkan oleh Vita, silakan Bang Hensat. Ini seperti apa peta politik dan kekuatan di pilkada ini? Oke, saya menilainya ada 6 wilayah ya. Jadi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta tentunya. Nah, di Sumatera Utara memang pertarungan antara jagoan PDI Perjuangan, Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution, mantunya Presiden Jokowi, ini sangat ketat sekali. Beberapa program bagus yang dimiliki Edi Rahmayadi selama menjadi gubernur ini diuji pada saat debat oleh Bobi Nasution. Sementara Edi Rahmayadi pun kebalikannya. Hari ini tadi hujan. Warga Medan kemungkinan juga akan sedikit trauma karena ada banjir di Medan pada saat Mas Bobi jadi wali kota. Sementara Pak Edi Rahmayadi juga diuji dengan bagaimana dia bisa luas menghadapi warga Sumatera Utara untuk periode kedua ini. Nah, ini menariknya adalah kejar-mengejar suara masih terjadi di sana. Mudah-mudahan di Sumatera Utara warganya tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa terserah rakyat, sehingga aparat juga melakukan hal yang sama. Ya udah terserah rakyat aja lah. Nah, sementara di Jawa pertarungan yang seru itu mungkin terjadinya di Jakarta dan Jawa Tengah saja. Kalau di Banten mungkin kita lihat sudah terlihat kemungkinan yang menang. Kemudian di Jawa Timur juga demikian halnya. Jawa Barat juga begitu. Gitu. Tapi di Jawa Tengah dan di Jakarta ini beberapa lembaga survei termasuk Kedai Kopi itu memang elektabilitasnya masih tipis-tipis lah. Masih within margin of error sehingga segala hal bisa terjadi. Tapi lagi-lagi kita ingatkan pemirsa TV One, yang bisa 2 putaran hanya Jakarta. Yang lainnya cukup 1 putaran saja. Jadi kalau 50% bersatu tidak terjadi, maka Jakarta harus 2 putaran. Oke, itu secara umumnya. Tapi nanti kita akan mendalami secara spesifik untuk masing-masing wilayah ya. Nanti akan kita dalami soal Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk juga Jakarta. Tapi kita pantau dulu Aditya, ini bagaimana kemudian pencoblosan di TPS, di mana diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur. Kita akan langsung sapa Aditya. Ada rekan kita di sana. Ada Kristanti. Ya, silakan Kristanti. Jadi ini adalah masing-masing rekan kita yang ada di 3 TPS di mana masing-masing pasangan calon gubernur Jakarta memberikan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024. Ridwan Kamil, kita akan menuju ke Kezia. Bagaimana suasana di sana? Silakan Kezia. Iya, semua yang sedang dilalui tentu sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke titik ini. Secara umum ikhtiarnya sudah. Kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri berdoa kan begitu ya. Sehingga harapannya semua berjalan lancar. Nah, saya memang di sini karena domisilinya masih di sini, tidak mengurangi komitmen tentunya dalam membangun Jakarta ya, dengan situasi keterbatasan seperti ini karena memang belum punya domisili di Jakarta, masih nomaden lah kira-kira begitu. Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi ya, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat, dan tentunya berharap mudah-mudahan di sore nanti ada quick count, hasilnya seperti yang pasangan Ridho harapkan lah kira-kira begitu ya. Baik, tadi bertemu dengan Pak Bahlil, seperti apa dukungan dari Pak Bahlil, Pak?
Ya, saya kira karena saya datang dari Partai Golkar, Pak Suswono datang dari Partai PKS, maka tentu saya menyampaikan terima kasih ya kepada Ketum Golkar yang telah mendukung dari jajarannya, beliau pribadi dan seterusnya dan semangatnya. Jadi saya tadi hadir dulu di sana menyaksikan beliau mencoblos di TPS-nya di Duren 3 ya. Setelah itu saya lihat juga sangat lancar, kemudian baru saya ke sini, nanti setelah ini langsung kembali ke Jakarta. Rencana ketemu sama Ibu, Pak? Ya, nanti pasti dalam rangkaian ke Jakarta saya bertemu fisik dulu dengan Ibunda di rumah kediaman. Saat ini pencoblosan dengan Bu Atalia atau seperti apa, dengan siapa saja, Pak? Gantian Mbaknya dulu. Ya Mbak, silakan. Kang, mungkin udah ada pilihan juga nih buat di Jabar, mau milih siapa atau nanti ke depannya gimana harapannya buat di Jabar sendiri? Kan rahasia ya. Jadi yang penting harapannya adalah pemimpin yang terbaik, itu yang menjadi takdirnya. Siap menang harus siap kalah, dan kalau Jawa Barat nanti yang terpilih semoga sama melanjutkan prestasi hal-hal baik saat saya memimpin Jawa Barat. Yang kurang-kurang silahkan disempurnakan, dibangun konsep-konsep baru sesuai dengan konteks 5 tahun ke depan yang tentu berbeda dengan 5 tahun ke belakang kemarin. Kang, di Jakarta paslon lain sempat ngetawain Akang, katanya karena kan pasangan Ridho ini nyoblosnya nggak di Jakarta, jadi Akang atau pasangan Ridho ini kehilangan 2 suara. Tanggapannya gimana tuh, Kang? Seperti yang saya sampaikan, Mbak, ya, bahwa situasi di pemilu serentak ini tidak ada satupun yang dilanggar ya. Aturan KPU kan membolehkan pasangan itu menitipkan pemungutan suaranya sesuai domisilinya. Saya sampaikan apa adanya, di waktu hanya mepet 2 bulan, kami tidak punya domisili. Syarat mendapatkan KTP kan harus ada domisili, gitu kan. Sementara kami kan masih nomaden lah ya. Ya kalau mau diketawakan silahkan. Yang penting buat kita tetap ikhlas, menjalankan semangat untuk membangun demokrasi dengan aturan-aturan yang tidak ada satupun yang kita langgar. Kira-kira ada target sendiri, Pak RK, target tersendiri ini kan kalau di DKI Jakarta harus lebih dari 50%. Ada target sendiri nggak dari Pak RK dan Pasus? Yakin 1 putaran, Kang? Namanya yakin, insya Allah yakin. Nanti kita buktikan di jam 2 ya. Makasih ya. Nanti di posko pemenang. Makasih Pak RK. Oke, Ibu gimana Bu dukungannya Pak Atalia? Iya, saya 100% tentu dukung Kang Emil ya. Saya melihat bagaimana beliau bekerja keras sedemikian rupa dari sebelum maupun pada saat pemilihan ini gitu ya. Jadi prosesnya sangat panjang, tapi saya